Selamat Selamat siswi SMP Negeri 1 Gelagah dalam acara Pondok Ramadan 1445 Hijriah bersama Radar Banyuwangi Rabu 3 April 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dadi selaku SMP Negeri 1 Gelagah, yang kami hormati Bapak Freddy Rizky Manunggal beserta tim dari Radar Banyuwangi, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi SMP Negeri 1 Gelagah yang saya cintai. Tiada kata yang patut kami ucapkan kecuali alhamdulillahi ala kulli halin kepada Sang Pemberi rahmat atas rahmat yang berlipat sehingga kita dapat muwajahah dalam acara yang insya Allah penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara kedua pembacaan surat-surat pendek, acara ketiga santunan anak yatim, acara keempat sambutan kepala sekolah, acara kelima materi moderasi beragama, acara keenam materi jurnalis, dan acara ketujuh yakni penutup. Mati untuk acara yang penuh barokah ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan kitab Al-Hadihiniyah Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua yakni pembacaan surat-surat pendek yang akan dipandu oleh pembina agama. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu ala Rasulillah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati dari Radar Banyuwangi, Bapak Saifuddin beserta tim Radar Banyuwangi, yang saya cintai, anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati, karena ini temanya Pondok Ramadan, jadi kalian sekarang bukan lagi peserta didik tapi santriwan santriwati, ya. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sudah mendampingi di sini. Syukur alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ini adalah kegiatan rutin setiap tahun sekali, setahun sekali yang kita adakan di SMP Negeri 1 Gelagah. Kalau biasanya kita melaksanakan di Radar, Pak, untuk 2 tahun ini kita melaksanakan di SMP Negeri 1 Gelagah. Kemudian kegiatannya sama dengan kegiatan yang ada di Radar Banyuwangi. Tentunya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya agama. Kemudian ada materi tentang jurnalis. Untuk itu, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita memulai dengan membaca Al-Quran dengan harapan semoga apa yang kita baca nanti bernilai ibadah dan tentunya sejalan dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi yang salah, tapi ini bener kan jurnalis sama Bapak itu. Oleh karena itu, mari kita membaca surat, mulai dari surat At-Takatsur, mulai dari surat At-Takatsur sampai nanti surat An-Nas. Kita baca secara tartil bersama-sama.
اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عبد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Sebelum kita akhiri, monggo kita bersama-sama membaca sholawat busyra satu kali ya, kita bareng-bareng. Setelah itu nanti kita lanjut ke acara selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng-bareng ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina yaumina hada ila yaumil akhirah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santunan Irma ya. Setelah itu gue sambutan. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni santunan. Dimohon untuk teman-teman yang telah ditunjuk oleh Bapak Ibu Guru untuk maju ke depan, dilanjutkan oleh Bu Irma untuk penyerahan santunan. Sudah saya kirim. Bu Irma panggil harap segera ke depan ya. Azriel kelas 7A, Muhammad Rizky kelas 7B, Riki Tri kelas 7C, kemudian Tuti Uji kelas 8A, Itu tuh. Muhammad Rizky Bima kelas 8E, silakan ke depan. Mutiara Ayu kelas 8E, Nur Anggreni kelas 8E,
Duh, saya lagi batuk Kak Bu Mai, tak gua. Acara yakni sekolah kepada diri disilakan. Iya, batuk Abu Mai takut kedengeran nak di mic. Habis ini mana sambutan? Disampaikan terima kasih memasuki yakni sambutan kepala kepada Bapak Didi. Waktu dan tempat disilakan bisa. Gini Bu. Tadi atau Iya, Iya. Sampaikan terima sudah. Disampaikan terima kasih. Memasuki yang keempat yakni sambutan kepala kepada Bapak Dardiri disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wala haula wala quwata illa billah. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini sampai siang nanti kita lakukan sesuatu yang sangat mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam selalu kita aturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi jurnalis yang kan, terhormat habis ini Pak Hum dari radar dan tim radar semuanya yang kami hormati, Bapak bisa Pak Ridwan itu unyu-unyu lucu ya. Yang terhormat di sini juga ada wali kelas dari kelas 7 semuanya, juga tak lupa selalu kami banggakan ada pengurus OSIS, ada remaja musola, dan seluruh peserta siswa-siswi SMP Negeri 1 Gelaga. Alhamdulillah, pada pagi ini kita melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan yang kerjasama dengan Radar Banyuwangi. Di sini nanti kalian akan mendapatkan berbagai materi yang sangat dibutuhkan. Ayo, tentunya ini tidak lepas dari namanya pembentukan karakter, bukan hanya religi. Ada bagi-bagi buku nggak?
seperti dalam kalian di kurikulum Merdeka ini ada beberapa 6 dimensi profil pelajar Pancasila, bukan hanya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, tapi nanti di sini kita bangun, kita bentuk karakter dalam pondok Ramadan ini. Ada kebinekaan global, bernalar kritis, juga kalian di sini akan lebih kreatif di dalam bermedsos. Tentu kami ucapkan terima kasih kepada Radar dan timnya yang bersedia untuk mendampingi kami yang ada di SMP Negeri 1 Gelaga ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan akhirnya sasarannya apa yang kita bahas saat ini bermanfaat bagi kita semuanya dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, untuk semuanya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang tinggal beberapa saat lagi, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya diberi kesehatan, diberi kelancaran segala usaha dan upaya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan tentu mohon maaf bila ada sarana atau mungkin yang lain kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya moderasi agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Humaidi. Kepada Ustadz Humaidi disilakan. Bukannya tadi itu ya Pak? Di scroll ke bawah ya itu. Habib Hussein Ja'far Al-Adar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi anak-anak diperhatikan ya. Di sini Pak Hum akan menyampaikan materi tentang moderasi beragama ya. Moderasi beragama. Jadi bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Coba di sini ada yang pernah dengar enggak apa itu moderasi beragama? Halo? Ada yang pernah dengar enggak? Enggak pernah dengar? Kalau toleransi agama pernah dengar enggak? Nah, jadi antara moderasi dengan toleransi itu mirip-mirip ya. Mirip-mirip tapi tidak sama. Nah, makanya ini agar kalian tahu, ini ada tayangan video yang harus kalian perhatikan ya, yang harus kalian tonton. Dan Pak Hu nanti minta perwakilan mungkin 1 atau 2 orang yang bisa menggambarkan sebenarnya apa yang terjadi di dalam video tersebut. Baik itu? Kalau bisa saya Pak Hu. Sudah siap ya?
Suaranya nggak keluar. Suaranya nggak. Diperhatikan ya, jangan ngomong sendiri dulu. Nah, kira-kira ada gambaran enggak? Kira-kira ada gambaran enggak? Sudah ada ya? Apa harus nonton lagi satu kali? Enggak. Oke. Di kata-kata terakhir itu ada mungkin yang merah enggak terlalu kelihatan ya. Dengan semua perbedaan ada. Ini quotes-nya. Quotes namanya. Kata-kata mutiaranya di sini. Kita harus tetap bersatu dengan semua perbedaan yang ada. Coba saya minta 2 orang yang bisa menjelaskan atau mungkin punya penjelasan tersendiri terkait dengan video yang sudah ditayangkan tadi oleh Pak Ulu. Ayo sekarang dari yang laki-laki, silakan acung dulu. Yang laki-laki, silakan. Tidak usah malu-malu. Terus pakai bahasamu sendiri, sudah. Ayo mas, sini. Tidak apa-apa, ayo. Tidak apa-apa, silakan. Ayo ini masuk YouTube ini, cepetan. Ayo gini, tidak apa-apa. Ayo mas, dengan mas siapa? Ayo, Bido. Ayo sini. Udah, ayo maju. Ayo bisa, sebisamu ayo. Ayo kan tadi kamu nonton kan? Ayo sini. Ayo sudah. Ayo Bigo. Ayo siapa? Video. Ayo video. Nah, tepuk tangan buat video. Oke, ini alhamdulillah ya, luar biasa. Silakan video. Apa yang kamu tangkap dari video yang sudah Pak Hun tayangkan tadi? Silakan jelaskan. Singkat tidak apa-apa, ya panjang juga tidak apa-apa, ya silakan. Ya. Tentang toleransi. Ya. Terus apa lagi? Bentuk toleransinya di mana tadi? Agama. Di agama. Ya. Ketika apa? Ketika ngapain? Bermain. Ketika bermain. Kemudian apa lagi? Gak tahu. Adzan, pas adzan tadi. Ketika adzan tadi, ya. Ketika adzan ada itu. Kemudian semua kan berhenti itu kan? Ya, itu juga termasuk toleransi beragama. Ya, oke. Terima kasih kepada video. Tepuk tangan video. Ya. Ini luar biasa, ya. Jadi sudah ditangkap tadi bahwa
Toleransi beragamanya ada di mana? Ada di ketika bermain, ya. Jadi tidak ada perbedaan antara yang Islam tadi, antara yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, bahkan Buddha, seperti itu. Selanjutnya mungkin yang perempuan, silakan. Alun. Ayo, yang perempuan silakan. Daun malu. Ayo, biasanya yang perempuan ini lebih nalarannya ini biasanya lebih panjang ini, lebih tinggi penalarannya. Ayo. Maulinda mana Maulinda? Ayo Maulinda, ya ini. Silakan Maulinda. Ini kayaknya mau ngomong ini. Ayo silakan sini. Loh, enggak jadi. Ayo sini. Ayo. Menurut kamu ya. Tangkap dari video yang sudah Pak Hum tayangkan tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Dari video tersebut saya mengambil pentingnya toleransi di dalam pertemanan. Ketika kita tidak memiliki rasa toleransi antar pertemanan, kita tidak akan merasakan kesatuan dalam hidup kita. Karena tanpa toleransi kita tidak dapat bersatu. Ya, iya, terus kan belum titik Jan. Ya. Jadi mungkin segitu saja dari saya. Saya gini dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan untuk Maulinda ya. Ini luar biasa anak-anak. Dan sepertinya Pak ini kayaknya bibit-bibit MC nih Pak kalau dari suaranya nggih. Luar biasa ini ya. Bu Mai ini sebagai guru bahasa Indonesia ini Bu Mai ini nanti ada generasinya. Ini ada Luna kelas 8, ini ada kelas 7 Pak. Alhamdulillah ini suaranya mantep, dalam sekali suaranya ini ya. Enak didengar, cocok jadi MC. Tapi selain itu perhatikan apa yang sudah disampaikan oleh Maulinda ini benar, bahwa tanpa toleransi kita tidak bisa bersatu, kita tidak bisa bersama-sama ya. Oleh karena itu penting rasanya bertoleransi ya. Pak itu nah, jadi selanjutnya Pak Hum akan memberikan penjelasan ya, tapi tidak Pak Hum sendiri yang menjelaskan, mungkin nanti ada video ya, video yang akan disampaikan oleh salah satu Habib yang terkenal, namanya ya, Habib Jafar. Tahu ya Habib Jafar ya? Nah, oleh karena itu nanti tolong diperhatikan ya, selama video nanti disampaikan oleh Habib Jafar ya. Jadi Pak Hum tidak banyak ngomong. Tidak ada suaranya Pak. Para ulama dan sarjana muslim biasanya mengacu kepada surah Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Paling tidak ada 3 hal penting untuk kita garis bawahi. Yang pertama adalah umatan yang menjadi objek pembicaraan ayat itu, yakni umat. Dari sini kita akan mengetahui bahwa agamanya ini sudah baik sebenarnya, sudah pasti moderat. Tapi yang masalah nih umatnya belum tentu moderat, karena kadang umat Islam itu tidak menjalankan Islamnya dengan baik. Atau bahkan kadang sebagian umat Islam justru tingkah lakunya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena itu di ayat ini yang disuruh menjadi moderat adalah umatnya. Kalau agamanya sudah pasti moderat. Kemudian yang kedua,
Di ayat ini Allah memakai kata ja'ala. Ja'ala itu artinya menjadikan. Kalau khalaqa itu menciptakan. Kalau menciptakan itu bim jebret jadi. Tapi kalau ja'ala itu harus ada upaya dari kita untuk menjadikan sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai potensi teraktualisasikan. Karena itu moderasi itu diberi oleh Allah sebagai potensi melalui agama Islam. Karena itu potensi ini harus diaktualisasikan oleh kita umat Islam dengan apa? Dengan mengupayakan moderasi beragama ini berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi mungkin aja umat Islam tidak moderat kalau dia tidak mengupayakan. Karena itu penting diobrolin, digerakkan, diupayakan moderasi beragama itu. Salah satunya seperti video kali ini sebagai upaya agar kita sadar bahwa moderasi itu harus diupayakan. Nah, yang ketiga adalah kata wasatan. Wasatan ini artinya moderat. Dalam bahasa Indonesianya, wasatan ini juga berarti kata wasit. Kata wasit itu artinya moderat, karena seorang wasit itu harus moderat. Nah, ngomongin moderat itu salah satu artinya moderat itu tidak berlebihan atau tidak gulu. Karena innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu enggak suka pada segala sesuatu yang sifatnya berlebihan. Gak usah jauh-jauh deh, ngobrolin tentang makan aja. Makan itu kalau kalian enggak moderat, minimal kalian akan ganggu, maksimal makanan itu akan menyakiti kalian. Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak disukai oleh Allah, dan segala yang tidak disukai oleh Allah pasti buruk bagi kita. Jadi seperti makan moderat, jangan berlebihan, tapi jangan kekurangan. Kalau kekurangan, Anda bisa marah-marah. Kalau berlebihan, Anda bisa jadi bodoh. Nah, bahkan dalam urusan moderat ini termasuk juga soal agama. Dalam beragama dan dalam beribadah, Nabi meminta kepada kita untuk tidak berlebihan. Karena itu Nabi pernah menasihati Abdullah bin Amr, salah seorang sahabat yang konon sampai kepada Nabi, dia ini di siang hari berpuasa tapi nggak berbuka di malam hari. Dan dia ini sholat malam pagi. Bayangin, berpuasa tanpa berbuka, bukan imannya yang naik, asam lambungnya yang naik. Jadi itu anak-anak ya, sekelumit dari apa yang disampaikan oleh Jafar ya, Habib yang saat ini lagi tren-trennya di media sosial ya. Gimana? DMF ya. Ini lagi ngetren di YouTube ya, di IG, bahkan di TikTok lagi ngetren. Tapi beliau menyampaikan tentang syariat agama, khusus poin moderasi beragama. Jadi yang terakhir tadi yang perhatikan, bahkan kita itu toleransi tidak harus kepada orang lain, kepada diri kita sendiri kita harus mempunyai rasa toleransi atau moderasi. Bagaimana kita itu bersikap tidak berlebihan. Contoh misalnya tadi disampaikan ya oleh Habib Jafar di dalam videonya puasa. Ya, coba saya mau tanya, kalian tahu puasa itu apa? Puasa itu mulai kapan sampai kapan? Mulai fajar sodik sampai terbenamnya sehari. Nah, maka otomatis Allah dan Rasulnya memberi salah satu agar kalian itu tidak merasa lapar. Cara bagaimana? Berbuka puasa ini sunnah hukumnya ya, sunnah hukumnya, tidak wajib ya. Jadi kalau
bukan salah, tetapi kalian toleransi terhadap sahur. Biasanya yang perempuan ini sahur kadang, ya, makanya sedikit-sedikit kadang sahur. Itu bagus. Yang bagus bagaimana? Ya sahur, ya, agar kalian punya tenaga untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan perlu diingat anak-anak ya, ketika kita puasa pun kita tidak hanya puasa, kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Ada ibadah-ibadah lain yang tetap wajib kita laksanakan. Contoh seperti sholat duhur, sholat asar, ya, itu wajib kita laksanakan. Ya. Kemudian kita juga sangat dianjurkan ketika puasa untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita tadi sudah membaca Al-Quran. Kita mulai tadi pagi sudah membaca Al-Quran di musola, ya. Setelah kita sholat duha berjamaah, kemudian kita membaca Al-Quran sirah. Kemudian dilanjut di sini. Ini alhamdulillah. Kemudian masih banyak lain ibadah yang bisa kita laksanakan di puasa. Nah, oleh karena itu moderasi atau toleransi ini harus kita laksanakan terhadap diri kita juga sendiri, ya. Kemudian anak-anak terakhir, ini slide jadi perlu Pak Hum sampaikan agar kalian betul-betul memahami apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong diperhatikan ya. Ini kaitannya dengan pendidikan agama Islam ini. Ini salah satu dari ya ini Lu'ah Fatun Najah ya. Jadi Pak Hum ambil dari YouTube dan ini sangat sesuai sekali dengan materi tentang moderasi beragama ya. PM 17/1/2022 jurusan pendidikan agama Islam. Dosen pembimbing dakwah. Tentang moderasi. Sambil Pak Hum menjelaskan ya. Memiliki luas area hampir 2 juta kilometer persegi dengan populasi sebanyak 270 juta jiwa. Indonesia memiliki bermaksud bahasa agama. Nah ini ya, ini poin pertama yang harus kita pahami, bahwa kita yang ada di Indonesia ini mempunyai beberapa perbedaan-perbedaan ya. Ada suku, bahasa, agama, kemudian ada budaya atau adat istiadat ya. Suku itu kan banyak, ada suku Jawa, suku Madura, Sunda, apalagi Batak, macam-macam. Bahasa juga sama, ada bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Melayu, bahasa Osing, ya banyak sekali. Agama juga seperti itu. Bahkan di Indonesia ada berapa agama yang diakui? Ada 6. Nah, ya. Salah satunya adalah agama yang terbesar adalah agama Islam. Alhamdulillah ini kita mayoritas. Kemudian budaya atau adat istiadat ini juga banyak sekali budaya atau adat Indonesia. Dengan penghasilan lebih dari 230 juta jiwa. Adapun agama resmi yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Banyaknya suku, agama, dan budaya menandakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajuan bangsa Indonesia dapat berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan bagi umat beragama. Agama memiliki sikap intoleran. Nah ini anak-anak ya, saking macam-macamnya orang Indonesia,
atau majemuk ya. Jadi Indonesia itu majemukan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan adanya konflik. Contoh misalnya sehingga menimbulkan dari segi bahasa, belum lagi agama ya, belum lagi agama. Nah, oleh karena itu tentu ini akan menimbulkan satu konflik ya, atau perpecahan, atau bisa kita sebut dengan intoleransi ya, tidak adanya sikap toleransi antara satu dengan yang lain, karena memang kita ini terdiri dari beberapa suku, beberapa agama, budaya, dan macam-macam ya. Kemudian lanjut. Nah, oleh karena itu dari lima agama yang bermacam-macam tersebut di Indonesia tentu harus ada yang namanya toleransi atau toleransi dan penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini. Di sana ada gambarnya ini. Ada gambarnya apa saja itu? Hindu, ada orang Hindu, kemudian orang Islam, Konghucu ya. Terus ada Bali kan ya, ada Bali juga. Ya, ada Cina. Nah, moderasi beragama itu apa? Nah, itu datanya. Ini tadi sudah dijelaskan ya oleh Habib Ja'far tadi. Kita langsung saja. Nah, sekarang ini anak-anak perhatikan ya. Ini yang terjadi ya di masyarakat. Contoh sikap ekstrim dalam beragama. Diperhatikan ya. Yang pertama itu ya ada mengikuti ritual pokok ibadah agama lain dengan alasan tenggang rasa. Ini diperhatikan ya. Walaupun kita harus bertoleransi, kita tidak boleh toleransinya itu berlebihan. Contoh misalnya ya, perhatikan. Ketika hari Natal ya, ketika hari Natal kita sebagai orang Islam, karena kita itu adalah teman dari teman kita yang beragama non-Islam atau katakanlah Kristen ya, kemudian kita ikut-ikutan masuk ke gereja, ikut-ikutan berdoa, haleluya dan semacamnya. Ini sangat tidak diperbolehkan ya. Ini yang harus dihindari, karena ini merupakan ekstrim dalam beragama, keterlaluan, tidak perlu ya. Dulu juga pernah ada kasus ya, salah satu kasusnya mungkin anak-anak di sini belum tahu ya. Jadi ada salah satu apa ya istilahnya pengawal ya, atau salah satu komunitas organisasi ya, salah satu komunitas organisasi yaitu gereja, padahal organisasi tersebut adalah organisasi Islam. Nah, ini sebenarnya yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena terlalu masuk ke ranah agama yang lain ya. Kemudian anak-anak ini juga termasuk ekstrim, merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Ini juga tidak diperbolehkan ya. Seperti yang terjadi di Madura, pernah terjadi di Madura. Ini sama-sama Islam, cuman memang alirannya berbeda, sehingga aliran yang katanya sesat ini dibakar ya, dibakar tempatnya. Dan ini sangat tidak diperbolehkan, khususnya di negara kita, negara Indonesia, karena memang kita ini bermacam, sangat majemuk. Oleh karena itu kita jangan sekali-kali mengikuti paham ekstremis ya, apalagi sampai paham-paham yang merusak tempat-tempat ibadah. Walaupun tempat tersebut bukan tempat ibadah yang harus kita laksanakan di sana, karena memang beda keyakinan.
Kemudian yang terakhir di sana yang ketiga, seseorang menyantap makanan atau meregup minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Ya, ini perhatikan. Ini biasanya terjadi ini khususnya yang laki-laki. Ya, laki-laki ayo diperhatikan. Misalnya kalian punya teman yang beragama Hindu. Ya, di agama Hindu ya minum minuman keras itu boleh ya, bahkan memakan makanan yang menurut agama Islam itu haram itu boleh. Salah satunya babi. Pada saat hari raya Galungan misalnya atau hari rayanya orang Hindu, kalian diundang, kemudian kalian ikut berpesta, minum-minuman ya, minum-minuman yang memabukkan, atau kalau orang Islam itu mengatakan khamr ya, minum-minuman khamr atau memakan sesuatu yang jelas-jelas haram menurut agama Islam, contoh babi ya, maka itu tidak boleh kita laksanakan walaupun dengan dalih yang namanya toleransi Pak, kita harus toleransi. Tidak seperti itu sudah gak terlalu. Apa itu? Oleh itu ini adalah ya. Nah, misalnya, nah ini kan kita sekarang di dalam bulan puasa, ya. Mohon maaf ini di bulan puasa kita disunahkan melaksanakan tarawih. Sunnah apa wajib tarawih? Nah, sholat tarawih ini kan ada dua macam, ya ada dua macam. Maksudnya apa? Ada yang melaksanakan 20 rakaat, ada yang melaksanakan 8 rakaat. Nah, ini juga harus kita bermoderasi, ya. Terus yang benar yang mana, yang salah yang mana? Sama-sama benar. Tidak ada yang salah, ya. Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena mempunyai pemikiran tersendiri, punya dalil tersendiri. Yang 2 sah, ya. Yang 8 sah. Jadi tidak boleh kita saling saling menyerang, saling membohong antara satu keyakinan dengan keyakinan ya. Jadi intinya pada kita melakukan syariat kita dengan cara berlebih. Nah, itu namanya beragama. Itu mungkin di sini pertanyaan moderasi beragama. Oh, kalau enggak Pak yang tanya ini nanti. Ayo, satu pertanyaan mungkin. Aku pengen ngasih ya. Silakan, satu pertanyaan. Pak, kalau misal kita dari yang perempuan silakan, atau yang laki-laki boleh. Orang nonis, tapi kita dikasih makanan dan itu nggak dibilangin kalau itu halal dan kita makan, kita nggak sengaja. Gitu ya Bu. Ada? Coba. Pak bukannya ini ya. Tetap kepada halal Bu. Yang nggak haram kan? Karena kan kita nggak tahu. Berikan satu contoh tentang moderasi beragama ya. Ketika kita di sekolah. Coba, ada yang bisa? Yang laki-laki mungkin? Ayo. Satu contoh moderasi beragama di sekolah. Tidak mengganggu agama lain untuk beribadah. Ayo berdiri. Ayo ke sini. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rahmawati. Dari kelas. Federasi tadi yang beragama Islam di saat jam pertama sebelumnya menjalankan salat Tuhan. Yang Kristen di masjid. Ya, terima kasih. Lagi kalau di sekolah, kalau katanya Ica tadi, moderasi beragama itu
yaitu ketika kita yang Islam melaksanakan sholat berjamaah, yang non Islam tetap Jawa. biasanya di gazebo ya. Tangan buat kita. Jadi atas namanya mau diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan acara yang keenam, materi Gigi, monggo. Gini aja ya. Materi kuis, aduh. Nggak konek ini. pakai Instagram. Iya yang grup yang gue aneh bukan gue aneh. Aku nya. Itu tautan itu. Wong gua berarti kayak wakil ya toh. Hilang gua ya. Wes. Wah.
Ini nih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Menteri selaku SPN 1 Gelagah, Bapak Ibu, anak-anakku yang saya masih semangat? Masih. Semangat ya? Puasa semua ya? Puasa. Alhamdulillah. Perkenankanlah nama saya Saifuddin Mahmud. Saya sebagai penanggung jawab di Radar Banyuwangi bagian pemberitaan orang cetak. Pada siang hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi tentang santun bermedia sosial. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Ustadz tentang moderasi beragama ya, sangat jelas materinya. Mungkin anak-anak bisa langsung diterapkan ya, karena era sekarang ini ya, era digitalisasi, istilahnya era disruption ya, semuanya serba digital. Kalau anak-anak ini generasi tahun 2045 nanti menjadi bonus demografi, maka anak-anaknya harus pintar, cerdas dan berakhlakul karimah. Makanya Indonesia nanti 2045 bukan adik-adik tidak pintar. Sudah penutup selesai Bu. Sudah ya semuanya. Kita bilang ke tim radar aja ada Bu. Nah, background saya adalah seorang wartawan. Dalam ucap ke depan, anak-anak akan saya ajak cerita, anak-anak saya akan ajak berselancar tentang kewartawanan ya, tentang jurnalistik. Siapa di antara kalian yang ingin bercita-cita menjadi wartawan? Angkat tangan. Angkat tangan. Salah tidak apa-apa, angkat tangannya. Yang penting berani. Yang hukum merdeka itu harus kendel, berani. Karena salah, yang penting berani. Silakan siapa yang bercita-cita? Tidak kau. Apa namanya? Gak usah saling tunjuk siapa yang kita jadi guru ada, jadi guru apa? Jadi bersih. Kenapa alasannya kita menjadi murid? Apa? Ingin menjaga negara. Jadi negara itu kehadiran polisi untuk menjaga negara. Maksudnya ingin menjaga ketertiban dan keamanan nasional, kamtipmas ya masyarakat. Mudah-mudahan cita-citanya berhasil ya. Amin. Pak, perlu diketahui bahwa ya media ya, antara media massa dengan media massa online dengan media sosial. Di sini saya akan mengatakan siapa belum. Media massa itu, anak-anak sekalian dengarkan, media massa itu contohnya apa? Ada radio, ada media online sekarang. Itu adalah media atau pers. Artinya apa? Artinya keberadaannya
kan basis platform digital. Contohnya Twitter. Ada yang punya TikTok, ada yang punya Instagram, ada yang punya Ya. dan banyak yang sebetulnya media sosial itu banyak manfaat positifnya. Anda bisa jualan, misalnya jualan sebelah diunggah. Rumah ini saya jawab gak apa-apa. Kita efek buruk bagaimana Tadi kayak dibawa sama Mas itu. mengeklik bermain medsos. Tadi kan saya di situ, Bu Mai. Ngaji Bismillah. Ya nggak tahu lagi. Buka medsosnya ya, tapi yang positif. Nah, sebetulnya media sosial selain juga untuk media sosial itu apa efek buruknya juga banyak. Saya yakin ini mesti Mobile Legends ya. Pasti pulang sekolah bermain. Saya yakin anak-anak saya juga sama seperti saya pulang juga main. Tapi cara jam di Indonesia kan penduduk 110 Pak. Udah nyambung di layar ini ya. Coba diperhatikan. Tahu ini. Nanti sih mecah ora enek iki. Ibu tahu? Nah. Sudah bisa dilihat yang punya Instagram melihat menyaksikan ini di tayangannya. Nah, kejadian apa ini? Terkunci. Apa? Terkunci di. Seorang anak terkunci. Kenapa terkunci di mobil? Nah, kejadian ini anak-anak sepintas kalau kita saksikan ada anggota polisi Polsek Rogojampi memecahkan mobil. Kita tidak memahami konten isi dari keterangan video ini, kita bisa salah. Dalam keterangannya ya, ringkas ceritanya, ada seorang ibu sedang berbelanja di Rogojampi untuk membeli peralatan jahit. Ya, anaknya ditinggal di dalam mobil sehingga terkunci, remotenya terkunci, tidak bisa dibuka, anaknya sendirian. Kira-kira masuk akal enggak ceritanya kalau anak umur 3 tahun ditinggal belanja ibunya dengan pintu terkunci? Enggak, tidak. Ceritanya komentar-komentar yang di komentar netizen ini menyalahkan ibunya semua. Padahal versi dari ibunya ya, ini kan belanja di Rogojampi bersama Anita itu adalah
ibunya Maulidia ya, Maulidia bersama anaknya berusia 3 tahun. Yang belanja itu Anita, ibunya tetap di dalam mobil tapi keluar sebentar, kuncinya remote mobil tadi tertinggal di mobil karena anaknya goyang-goyang pencet-pencet, tersentral lock, terkunci sehingga tidak bisa dibuka mobilnya. Akhirnya minta bantuan polisi supaya memecah kaca mobilnya, si anak akhirnya bisa dikeluarkan dan selamat. Yang kita petik dari kejadian ini adalah jangan tergesa-gesa memberikan komentar ya, seolah-olah menyalahkan ibunya. Versi ibunya, dia nggak belanja, tetap di dalam mobil, keluar sebentar, belanja keluar, mau masuk lagi terkunci mobilnya. Jadi komentarnya banyak ya, ibunya ngajar membiarkan anaknya sendirian ya, ditinggal belanja padahal anak 3 tahun, padahal ibunya juga mobil cuma keluar. Jadi hati-hati memberikan komentar di media sosial. Kalau tidak paham ya, kalau tidak paham tidak usah komentar. Nah ini jadi hanya masalah kejadian ini, masih banyak kejadian. Misalnya kecelakaan di jalan raya, ada kapal misalnya parkir di pelabuhan Ketapang, tiba-tiba dihantam ombak, ikut-ikut komentar ya, itu kejadiannya di Ketapang, ternyata kejadiannya di Merak Bakauni di Banten. Makanya hati-hati, karena menyangkut media sosial ini urusannya bukan urusan hukum, tapi urusannya bukan masalah produknya jurnalistik, urusan pribadi. Ketika Anda berkomentar, Anda bisa diperkarakan ke polisi, bisa dihukum dengan undang-undang apa? ITE, zaman hukumannya 5 tahun. Makanya harus hati-hati. Lanjut materi Pak Ongki. Jadi ada tadi saya sampaikan ya, ada produk jurnalistik itu ada televisi, ada radio, ada media online, ada kabar, ada majalah. Produk-produk berita tersebut, televisi, koran, media online, itu bisa dipertanggungjawabkan kebenaran, karena prosesnya panjang ya, prosesnya apa? Wartawan itu bertugas mencari berita di dalam media tadi ya. Berarti wartawannya berbekal apa anak-anak? Media televisi kamera, radio sekarang masih ada di Banyuwangi itu, meskipun era digital radio masih ada radio. Masa dengan FM juga radio Fajar FM, Bintang Tenggara FM dan lain sebagainya. Itu punya orang mencari berita namanya atau jurnalis. Makanya wartawan itu mencari informasi itu hati-hati. Misalnya tadi ya, kejadian ada Pak mobil, itu wartawan harus datang wawancara dengan Pak polisinya, kejadiannya seperti udah tiba-tiba langsung diunggah, tidak ngerti kejadiannya apa. Pak polisi memecah kaca mobil untuk menyelamatkan bayi yang terjebak di dalam mobil, sehingga apa yang ditulis wartawan itu sesuai fakta apa? Siapa yang tahu fakta? Itu sesuatu yang kita lihat sesuai sesuai peristiwa. Kalau ada orang unjuk rasa, sekelompok orang unjuk rasa, jumlah, tapi jangan fakta ya. Jadi wartawan mencari berita di lapangan, setelah itu ditulis, diedit, disempurnakan, setelah disempurnakan didistribusikan ke masing-masing media. Kalau medianya koran ya ditayangkan di koran, medianya online ditayangkan di medianya majalah ditayangkan di majalah. Sampai sekarang masih berlangsung. Berbeda dengan media sosial.
media sosial itu pemilik akunnya sendiri. Kalau ada apa yang bertanggung jawab pemilik. Lanjut. Jadi karena era digital sekarang ini serba digital ya, maka anak-anak saya beri panduan bagaimana berinternet secara aman. Saya yakin semuanya punya gawai, semuanya punya handphone ya. Semuanya punya handphone karena handphone itu penting juga ya. Selain untuk belajar ya, belajar sekarang kan enak. Misalnya ada PR mengerjakan rumus daripada kubus itu seperti apa, langsung googling ada kubus S pangkat 3 misalnya, sisi kali sisi kali sisi, kan ada ya, langsung ketemu. Kalau dulu zaman saya sama Pak Diri nggak bisa, belum ada HP ya, harus belajar. Kalau belajar kalau nggak bisa yang kerpek ditulis di kertas kecil dulu ya. Sekarang kan handphone ya, handphone misalnya pertanyaannya apa langsung jawabannya keluar. Inilah sekarang enaknya sekarang, tapi jangan disalahgunakan. Jadi panduan berinternet secara aman dapat berselancar di dunia maya dengan bijak ya, tapi ada risiko-risikonya di sana. Risikonya seperti apa? Ya, nek ceritanya deh ya. Jadi kalau kita punya panduan berinternet secara aman, minimal kita bisa melindungi diri kita sendiri serta orang lain dari kemungkinan bahaya risiko yang muncul di ranah digital. Dampak digital itu juga kejam anak-anak ya kan. Coba sekarang banyak orang tertipu dengan judi online ya toh. Sampai gara-gara terjerat judi online dan pinjaman online. Paham tentang pinjaman online? Paham. Sampai ada yang gantung di diri ya. Banyak peristiwa gara-gara di uber pinjol, tidak kuat, depresi, gantung diri. Belum lama ini ya warga Kebalenan ada yang gantung diri sama-sama di pinjaman online. Makanya bagaimana melindungi diri kita sendiri dari risiko-risiko bermain di media sosial. Jadi cara berinternet yang aman anak dengan prinsip penggunaan teknologi internet secara bermain internet dan kisi-kisinya. Yang pertama adalah jangan membagikan informasi pribadi kepada teman-teman di media. Informasi pribadi itu apa? Misalnya nama ya, NIK misalnya kalau punya KTP ya, terus nomor rekening lagi mana, password ya, ya dan lain sebagainya. Jadi tidak pada tempatnya membagikan ke media sosial. Harus bisa melindungi privasi kita sendiri. Media sosial ya kan, kejahatan penipuan berawal dari data pribadi ya, dari data pribadi. Rekeningnya misalnya jebol habis gara-gara mengunggah NIK dan nomor rekening. Lanjut. Jadi jangan membagikan informasi pribadi kepada teman. Karena punya teman baru di Facebook, kasih identitas diri. Yang kedua adalah berselancar di dunia maya secara aman. Nah, terpancing membuka link situs web yang sering dikirimkan orang-orang tak dikenal. Sangat mungkin penyebaran penipuan banyak sekali ya, menawarkan kredit murah ya, menawarkan produk-produk yang sangat murah, menawarkan hadiah ya yang enggak jelas. Ada yang tertipu di media sosial? Anak-anak? Halo? Pernah tertipu apa? Akun FB
Ya, akun FF. Akun FF kan bisa dijual ya, bisa jual. Lanjut. Gunakan koneksi internet yang aman. Jadi jangan sembarang. Kalau sampean misalnya main di wifi ya, memakai di wifi umum sebaiknya langsung logout ya, keluar, jangan tiba-tiba menyisakan password, nanti dimanfaatkan orang menipu. Secara apalagi fasilitas kan ada meskipun memakai wifi kan tapi harus logout keluar tanpa meninggalkan apa password dan lanjut. Jadi pilih password yang kuat, passwordnya tidak mudah dihafal 1 2 3 4. Nah, itu kan paket barang mudah sangat diingat dan dipakai orang lain. Password itu lebih baik yang tidak mudah dibobol. Kata kunci umumnya terdiri 15 karakter ya, ada kombinasi huruf dan angka, misalnya 1 2 3 huda misalnya, dan lain sebagainya. Nah, belanja di situs web yang terpercaya, maka sekarang ini banyak, apalagi ini menjelang ya, orang tidak hanya belanja di mall, di online. Siapa yang sering belanja lewat online? Apa? Shopee ya, Tokopedia ya, dan belanja seperti itu, Shopee, Lazada, dan ya itu aja. Bukan misalnya nah, kalau bisa tipu, bisa dipertanya murah dikit, ternyata tidak sesuai dengan spek yang diinginkan. Nah, sebetulnya tip-tipnya, tapi hati-hati dengan yang Anda bagi. Ketika adik membagikan link, nge-share informasi itu, hati-hati, perannya belum tentu ya, kayak informasi tentang apa, ada segerombolan orang hanya apa, dulit. Kemarin kan ramai tentang apa, dulit ya, ada orang menculik anak-anak sekolah ya. Nah, informasi itu kan harus menakut. Jadi apa yang Anda tulis atau unggah di dunia ya akan sulit karena digitalnya. Hati-hati, makanya hati-hati mengunggah di media sosial karena digitalnya masih ada, meskipun hapus lacak aja Mas Ongki. Nah, berhati-hati dengan apa yang Anda diunduh. Apa biasanya kalau Anda di internet? Aplikasi. Nah, aplikasi misalnya, maka jangan mengunduh program atau aplikasi yang kelihatannya menarik, gratis, tapi ujung-ujungnya akan bahaya di belakangnya. Kasus akun terbajak atau pencurian data pribadi berawal dari apa? Mengunduh program aplikasi yang kelihatannya menarik. Jadi tolong dicatat ya anak-anak kalian. Jangan lupa logout. Tadi saya sampaikan ketika Anda menggunakan internet dengan jaringan wifi, maka jangan lupa logout, jangan tinggalkan sandi. Dianjurkan karena akun media sosial ya. Aktifkan pengaturan privasi, kan banyak privasi, pengamanan dan sebagainya. Aktifkan pengaturan privasi di akun pribadi sangat dianjurkan. Contohnya memberi kata sandi tadi. Lanjut. Nah, menghapus jejak secara rutin terus, Pak Ongki. Nah, susah. Lanjut. Nah, menghindari wifi gratis, karena gratis itu kan enak biasanya anak-anak. Nah, karena wifi gratis tidak aman untuk keselamatan privasi. Karena membuka internet itu kan pakai akun dan kata sandi. Sangat rentan karena serangan peretasan, dibajak tadi ya. Karena Radar Banyuwangi itu kan pernah akun Instagramnya ya, kita sudah banyak pengikutnya, tiba-tiba hanya ditawari oleh hadiah, tiba-tiba
orang lain. Alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa lagi. Nah, apa manfaatnya anak-anak kalau sudah tahu tip cara bermedia sosial yang aman tadi? Manfaatnya apa sebetulnya? Di antara manfaat kita bersafety internet, berinternet secara aman adalah privasi dan informasi rahasia kita lebih terjaga. Sama artinya kita menjadi sangat berhati-hati dan bijak dalam mengakses konten. Lanjut, jadi privasinya bisa terjaga. Yang kedua, bisa mengurangi, meminimalisasi potensi pembajakan akun pribadi. Kalau tip-tip tadi sudah dilaksanakan, maka adik-adik bisa terhindar dari potensi akun pribadinya dibajak orang yang tidak bertanggung jawab. Terus, nah selanjutnya lebih percaya diri dalam mengakses internet. Kalau Anda tahu tip dan cara-cara, ya, tahu cara polanya cara bermain internet seperti terhindar dari cyberbullying lah. Itu anak-anak belum lama ini ya, kapan di salah satu sekolah di Banyuwangi ya, di bullying, ada anak temannya hingga menjadi kasus. Sebetulnya kita media itu tidak bullying, jadi di media bisa bullying di gendut. Kekerasan banyak anak itu tinggi. Kejadiannya apa? Masih memantau, hanya menyerah tanggung jawab pendidikan ke bapak ibu, sementara orang peduli, maka itu namanya orang tua. Anak-anak karena masih punya orang tua, pulang sekolah juga harus mengikuti aturan yang ada di rumah ya. Halo, apa aturan-aturan di sekolah? Kalau game dalam ada, jadi dari bullying yang menjadi perhatian Kabupaten Banyuwangi hari ini. Ini semua elemen, Bapak Bu Guru, LSM, media, Pak Polisi, semua dinas sosial, bagaimana mencegah, mengurangi kejadian-kejadian bullying di sekolah. Karena kemarin di Pesanggaran ya, gara-gara dibully anak sekolah dasar juga gantungnya kejam sekali bullying. Saya MPN 1 Glajgah harus bebas dari bullying. Tepuk tangan untuk SMPN. Nah, selanjutnya kalau kita sudah bermain internet secara aman, kita bisa terhindar dari penipuan online. Nah, berapa kita tadi lemah ya, passwordnya mudah Ibu pernah? Oh ya, mudah hingga bertransaksi di mending wifi di rumah aja kalau yang punya ya. Ya kalau wifi gratis, triknya ya harus logout, jangan bisa. Anak-anak kecanduan bermain gadget di rumah, sampaikan ngomong ya anak-anak, karena panduan kita
di Bapak Ibu guru sekolah sudah aplikatif bagaimana cara mengatasi kiat-kiat untuk mengurangi kecanduan bermain gadget. Kita jelaskan bahwa telepon genggam ya, perlu diketahui ya anak-anak, genggam hanya untuk telepon dan kirim pesan singkat. Kalau ada Nokia ya, ada BlackBerry dan model-model HP. Fungsinya cuma apa? Untuk telepon dengan pesan SMS ya kan? Sampai belum lahir mungkin. Nah, itu fungsi daripada telepon genggam. Untuk telepon dan untuk kirim pesan singkat. Kapasitas penyimpanan juga terbatas ya. Paling ya. Lanjut. Beda dengan telepon pintar. Anda pintar ya kan? Apa itu telepon pintar? Halo, bisa digunakan telepon ya, tak bisa ndak HP sampean bisa digunakan. Pesan bisa untuk WA kan? Bisa mengakses internet, bisa. Lanjut ya, bisa mengirim data di dalam foto, ada video, ada teks, ada narasi, lengkap kan telepon pintar ya, dengan kapasitas komputer desktop ya. Kapasitasnya kalau kapasitas misalnya iPhone biasa ya, paling HP-nya apa, Oppo ya. Yang ketiga, menghubungkan fungsi telepon, penyimpanan data dan jejaring internet. Kalau dulu kan hanya beli untuk kirim SMS, kuota internet bisa untuk apa? Mengintegrasikan data dan jejaring internet. 4, mengintegrasikan banyak telepon dunia. Kita mau beli makan, app ya, pesan online, mau itu cukup dalam genggaman. Lanjut. Nah, anak-anak, manfaat dari telepon pintar, maka jangkauan telepon pintar itu ya, jangkauan telepon pintar satu untuk mencari apa? Masih. Kalau Anda misalnya mau ujian, besok misalnya ujian ya, Anda kan belajar browsing dari internet juga bisa, misalnya soal-soal dari pelajaran tersebut. Halo yang belakang? Ya, jadi kurang sedikit ini ya, tolong didengarkan. Yang kedua, menikmati hiburan. Kita punya telepon pintar itu kan mencari informasi ya, menikmati hiburan. Hiburan apa? Kalau stres bisa melihat film ya, bisa melihat TikTok yang lucu-lucu misalnya ya ta, dan lain sebagainya. Dan lain, punya teman misalnya ya, punya teman misalnya beli ini, dapat melakukan penelitian, bisa dengan menggunakan misalnya berbelanja juga bisa. Lanjut. Jadi kesimpulannya, dengan mengoptimalkan aplikasi yang tertanam dalam telepon pintar, dunia barat dalam genggaman tangan tadi ya ta. Anda hari ini misalnya mau beli tiket pesawat terbang, banyak tidak usah ke beli, cukup transaksi di telepon pintar sudah bisa membeli tiket jam terbangan Jakarta jam nanti ke Jakarta naik apa itu sudah bisa terkoneksi. Jadi fungsi telepon pintar seperti itu. Nah, ini gambarnya dari konteks inilah anak-anak ya, dari konteks inilah ya. Kalau dulu kita memikul dengan telepon pintar, muncul fenomena kecanduan gadget. Ya.
Ada 13 ciri orang yang kecanduan gadget ya. Tidak hanya anak-anak, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak yang kecanduan gadget. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, terus menggunakan gadget saat senggang. Saat senggang di rumah, apalagi puasa ya, menunggu ngabuburit. Di dalam kamar pencet-pencet HP main game ya. Itulah, jangan dibiasakan. Jadi menggunakan gadget saat senggang. Itu ciri-cirinya. Yang kedua, biarpun sibuk, sebentar-bentar kok gadget. Mau belajar, kok buka lagi HP. Itu sudah tanda-tanda kecanduan. Yang ketiga, berkendaraan sepeda motor tetap mengoperasikan gadget, kecuali Gojek ya. Kalau Gojek itu selalu on call ya. Kalau kita kemana-mana sepeda motor utak-utak di lampu merah, pencet-pencet sampai di bel di belakangnya lupa. Kecelakaan lalu lintas salah satu pemicunya adalah bermain handphone gadget sambil berkendara. Makanya anak-anak hati-hati ya, di Banyuwangi ini ya. Halo, ini anak-anak SMP yang belum waktunya naik sepeda motor kadang ada kan ya. Kalau Anda melewat di Perliman misalnya ya, Anda tidak helman, itu terekam kamera CCTV ya. Yang belakang paham? Terekam. Anda misalnya di Perliman tangannya sambil gini, terekam Pak polisinya. Ini besok Anda dikirimi surat panggilan. Nopol ini jam sekian hari ini anak boncengan 3 tidak pakai helm, nopolnya ini dipanggil ternyata anak-anak. Nanti akan dapat sanksi dari kepolisian. Makanya hati-hati ya. Hati-hati jangan bermain sepeda motor ketika belum punya SIM ya. Yang ketiga, yang keempat, tidak bisa lepas dari memikirkan HP. Turu sing dipikir HP ya. Mandi yang dipikirkan HP, sekolah yang dipikirkan HP. Itu ciri-ciri kecanduan gadget. Selanjutnya kelima adalah, ini kira-kira anak-anak merasakan ini enggak? Ayo, siapa yang melakukan? Ada enggak di antara ciri-ciri itu? Kalau sudah ada ciri-ciri itu mulai dihindari ya. Yang kelima, lebih banyak berinteraksi seksual dengan gadget. Duwe konco yang tonggoan ya. Enggak punya tetangga dengan rumahnya, tapi konconya tetap temannya adalah di jejaring media sosial, temannya di Facebook, temannya di TikTok ya, temannya di Instagram. Enggak duwe tonggo ya, sampai tonggone mati orang ngerti ya, gara-gara asik bermain gadget. Yang keenam, anak-anak tidak tertarik dengan aktivitas lain. Sehari-hari hanya main HP. Di kamar tidak tertarik, kerja bakti tidak tertarik, olahraga tidak tertarik, futsal tidak tertarik, basket tidak tertarik, ikut les tidak tertarik, hanya main ya. Berarti benar ya? Ya benar. Yang ketujuh, enggan beranjak keluar rumah. Yaitu tadi, maunya hanya di rumah melulu terus ya, tidak keluar rumah. Akhirnya lupa makan dan minum. Selanjutnya, sulit tidur di malam hari. Kalau sudah yang satu jam turun nih angel ya kan, mau tidur kelingan HP nih ya ta. Ini sudah tanda. Yang kesembilan ada mencuri waktu dan melanggar batas waktu menggunakan gadget. Tetap nyolong-nyolong, sudah dilarang sama orang tuanya di rumah, tapi tetap mencuri dan melanggar batas waktu menggunakan gadget ya. Waktunya sholat lupa sholatnya ya, waktunya belajar lupa belajarnya, sehingga dikongkon orang tuanya untuk belanja apa enggak mau. Lanjut, tidak bisa berkonsentrasi dengan baik karena yang dipikir hanya main game aja terus ya toh. Kalau main FF ya, kadang kan kalau kalah kan seperti itu ya, ada yang miso-miso ya enggak boleh itu ya, ada yang memaki-maki misalnya, karena kan kita enggak melihat lawannya orang dewasa, lawannya anak kecil. Ayo bocil itu bocil ya, seperti itu. Jadi tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Selanjutnya, marah jika diingatkan agar berhenti menggunakan gadget. Iya wes, HP-nya dikurangi, tapi malah ngamuk ya, ngamuk sama kakak, ngamuk sama orang tuanya ya, ketika diminta untuk berhenti menggunakan gadget.
Yang kedua, ciri yang ke-12, ciri-ciri orang kecanduan, ragu-ragu dalam membuat keputusan. Saya ikut les apa enggak? Saya ikut ekstra basket atau futsal ya? Keputusan, karena selalu terakhir ciri-ciri kecanduan kesehatan. Kenapa? Lupa makan, sakit mata karena ototi HP ya, tuan ya, mendengarkan pelajaran tidak konsentrasi karena di rumah selalu kecanduan gadget. Nah, dari 13 ciri-ciri kecanduan, nah bagaimana kiat-kiatnya? Mari kita lihat bersama. Ada 16 kiat mengatasi orang yang kecanduan gadget. Yang pertama ya, tidak semua surel itu misalnya unggahan dan komentar mesti, misalnya di anak-anak punya bot ya, nggak usah kalau nggak penting ya, kalau nggak penting, nggak menyangkut nyawa misalnya, nggak usah ditanggapi, karena kalau setiap kali HP Anda berdering notifikasi ditanggapi, pusing nanti ya, Anda tidak akan jenak, Anda tidak akan hidup sehat. Yang kedua, ponsel, telepon seluler pada malam hari, kita harus bisa mengawali itu. Kalau tidak, Anda akan kecanduan. Kalau sudah malam hari waktunya tidur, HP dimatikan. Kalau tidak dimatikan nanti krangkring ya, notifikasi, telepon, ngajak main FF, ngajak main Mobile Legends ya kan, ditantang itu dan ini. Malam HP harus matikan ya. Lindungi waktu Anda yang sangat mewah. Jadi Anda harus bisa melindungi waktu Anda, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau waktunya istirahat juga dipakai untuk istirahat. Waktunya malam minggu, waktunya libur misalnya, yang renang, yang rekreasi juga dimanfaatkan. Coba sehari tanpa ponsel misalnya, dicoba ya anak-anak ya, bisa nanti. Yang keempat adalah membuat kesepakatan tentang jadwal menggunakan gadget. Kalau di rumah, halo, harus bikin kesepakatan. Ya, kesepakatan itu harus ditaati di dalam penghuni rumah, bapak, ibu, anak. Orang kok anak, bapak ibunya tetap bermain HP. Semuanya sepakat kalau main HP 2 jam, pukul sekian sampai pukul sekian. Ya, jadi yang kelima, membatasi waktu penggunaan gadget. Penggunaannya pukul berapa? Setelah pulang sekolah, setelah maghrib, mungkin ya, anak usia 1,1 sampai 2 tahun tidak boleh dipegangi HP. Anak usia 2 sampai 4 atau 5 tahun, atau anak usia 2 sampai ke atas, 5 tahun ke atas, itu cukup 2 jam bermain ponsel. Jangan itu, karena harus membatasi waktu penggunaan gadget. Menyepakati lokasi bebas bermain gadget. Lokasinya di mana ya, harus sepakati ya, di rumah misalnya, di rumah teman dan lain sebagainya. Lanjut, yang nomor 7, membatasi jumlah gadget di rumah. Lek wong sugih anak-anak, wong siji itu lho ya, wong siji HP-ne iso loro, HP untuk teman, HP untuk teman sekolah, untuk tapi cukup batas. Nah, kalau ya, telu ya cukup 1, lebih dari 1 bingung nanti malan. Sana bunyi, sini jangan bunyi. Yang ke-8, jangan jadikan gadget sebagai selamat kesibukan. Apa-apa misalnya nganggur sibuk, pelariannya ke gadget. Coba dihindari, jangan dijadikan gadget sebagai juru selamat kesibukan. Lanjut, yang 9 adalah anak-anak, pantaulah konten yang dikonsumsi anak lewat gadget. Orang tua harus memantau apa, kan di sana di dalam jejak digital kan bisa anak main HP. Saya kan bisa melihat riwayatnya, yang diunggah, yang dilihat anak saya itu apa. Orang tua harus bisa memantau konten, konten yang dikonsumsi anak lewat gadget.
untuk kebaikan, pendidikan, lihat ya yang baik itu nggak apa-apa. Sosial dengan hal-hal yang negatif. 10, memperbaiki aktivitas di luar. Jadi kalau kita keluar anak lebih berkualitas. Itu untuk apa? Hanya untuk ngerumpi, bertemu teman, pindah rumah, itu tidak ada gunanya. Yang ke-11, perbanyak aktivitas bersih. Artinya berat langsung face to face dengan teman itu lebih baik daripada berteman lewat sosial, daripada lewat media sosial. Yang ke-11, anak-anak perlu diberi contoh yang baik, ya, contoh yang baik bermain media sosial. Selanjutnya kan mekanisme penghargaan dan hukuman. Kalau tak ya, anak-anaknya taat mengikuti aturan main gadget hanya 2 jam ya, maka orang tua layak memberikan reward. Wah, anakku pintar, disiplin, dibelikan hadiah, misalnya hadiahnya sepeda luar biasa, listrik ya. Terus yang disiplin juga diberi hukuman tingkat keluarga, misalnya suruh nimbo, dulu kan sumur suruh nimbo, suruh nyapu ya, suruh korah dan lain sebagainya. Yang belajar menyeimbangkan waktu ya, antara belajar, antara di rumah. Kalau itu diterapkan, insya Allah anak-anak akan hidup sehat, tidak kecanduan dengan bermain gadget. Jangan mau diperbudak perusahaan. Ya, perusahaan apa? Perusahaan media tadi, platform digital ya, anak-anak perlu diketahui. YouTube, ada Instagram, itu kan perusahaan. Kita untuk mengakses itu kan beli pulsa. Siapa yang untung? Yang untung yang perusahaan-perusahaan media digital. Tapi kalau ada apa-apa ya, produk-produk kami jurnalis dibiarkan oleh platform digital, jika hanya salah, sebab ada yang perusahaan media tadi, Facebook, YouTube tidak bertanggung jawab, tidak mau. Yang bertanggung jawab kan pengguna. Padahal sesi keuntungan platform-platform tadi biasa. Lanjut, jadi yang 17, Ninja Hattori pakai baju besi ya. Terima kasih ya. Ada tambahan anak-anak tadi itu sudah bagaimana ya ciri-ciri kecanduan orang bermain medsos ya, ciri-cirinya seperti apa dan kiat-kiatnya. Tapi anak-anak saya kasih 5 menit aja berbagi kiat jurnalistik. Tolong didengarkan yang belakang ya, tolong didengarkan. Kalau anak-anak mengunggah konten ya, halo, misalnya ada kejadian di lingkungan tetangga kanan kirinya ya, ada kejadian misalnya rumah terbakar, anak-anak langsung bikin status, anak-anak langsung menyebar di grup-grup WhatsApp. Jangan langsung disebar ya, kalau tidak jelas kejadiannya. Kalaupun anak-anak mau menyebar konten-konten video, foto, tolong dikasih keterangan yang jelas. Bagaimana cara memberi keterangan? Bagaimana cara memberi keterangan? Misalnya ada kejadian kebakaran ya, anak-anak kalau dalam bahasa Indonesia ada kuncinya 5W1H, paham ya? 5W1H itu sebetulnya semua peristiwa, semua kejadian yang ditulis di media itu tidak lepas dari 5W1H. Misalnya kebakaran, apa? Kebakaran rumah di mana? Di desa Gelagah. Sebuah rumah milik seorang pejabat di desa di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Gelagah terbakar. Kapan terbakarnya? Kemarin. Kemarin hari apa? Hari ini hari apa? Hari Rabu. Pukul berapa? Pukul 10.00 ya.
Jadi jangan sembarangan kalau Anda mengunggah harus jelas. Captionnya, keterangan videonya harus jelas. Kebakaran di rumah seorang pejabat di Banjarsari Gelagah. Kebakaran disebabkan oleh apa? Karena korsleting listrik. Kebakaran tersebut langsung bisa dipadamkan, menimbulkan korban jiwa. Maka kata kuncinya ketika membuat foto ya, misalnya berwisata ke tempat destinasi di Banyuwangi, tidak sekedar diunggah tapi dikasih caption. Cara singkat memberi caption keterangan foto ya tadi ya 5W1H. Kejadian apa, di mana, kapan, dan kronologinya seperti apa. Mungkin anak-anak sudah bisa karena di asuhan Bapak Dardiri yang juga bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab yang lulusan dari IKIP Malang, angkatan Pak Samsudin, Pak. Dan mudah-mudahan anak-anak di SMPN 1 Gelagah diberi kesehatan ya, menjadi anak yang pintar. Ada pertanyaan? Harus ada, tunjukkan sikap berani. Salah tidak apa-apa. Jadi jika belajar itu pokoknya teko urusan salah, urusan belakang. Yang penting berani sekarang ya. Bagaimana anak itu bisa nanti mempresentasikan. Jadi pelajaran hanya kue iso berdiri di depan kan materi seperti itu. Soal yang disampaikan salah dan tidak urusan sing penting ya sekarang itu ya. Silakan yang bertanya. Silakan bertanya. Halo, silakan. Apa saya tunjuk? Yang barisan ini saja. Barisan sebelah kanan ini satu pertanyaan. Silakan. Halo? Enggak. Sebentar, Pak. Mikir ditanyain. Sama tanya ya. Ingat-ingat materinya. Malu-malu Pak Dardiri. Jadi harus berani anak-anak itu ya. Wong enggak bayar tanya ya. Silakan. Tanyain mau aku paham semua. Apakah ada orang yang salah bermain medsos di penjara? Ada enggak? Ada, makanya harus hati-hati karena orang bermain medsos itu kan pemilik akun pribadi ya. Kalau mengunggah pakai akun pribadi berarti yang bertanggung jawab yang pemilik akun. Misalnya sampai menyebarkan konten negatif, ya yang menyebarkan pertama siapa? Pak polisi bisa mengusut konten ini mengunggah pukul 10, lainnya pukul 11, 12 ya yang kan yang ini ya. Semoga kegiatan pertama, makanya hati-hati khususnya banyak ujaran-ujaran kebencian ya, head speech yang akhir di penjara. Makanya lebih hati-hati karena sambung dengan orang harus bertoleransi, harus bermodasi agama, tapi gara-gara cara bermain media sosialnya salah, maka justru memicu konflik menjadi intoleransi ya tak? Coba orang menjadi olo-oloan gara-gara apa? Gara-gara di medsos. Coba ada perguruan silat gara-gara tukaran, gara-gara saling ejek di media sosial. Harus juga bijak bermedsos itu ya. Intoleransi itu apa? Tidak memberikan toleransi kepada pemeluk agama yang lain. Kita untung hidup di Indonesia ini ya, sangat untung karena kita apa? Berbeda-beda suku, berbeda agama, tapi tetap apa? Menjadi coba negara Islam gara-gara tidak bisa menjaga intoleransi. Jadi kita menghadap pertanyaan ini sebentar. Solo. Ayo sama-sama. Sunnah Malik Ibrahim. Sunan Raden Sunan Nul Sunan Reslan Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Muhammad Yakin Sunan Sunan Derajat
Sim Ali Joraket Sunan Sunan Fasode Hidayatullah Allah salam ya asyhadu maka rabbi anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Selesai? Bisa dicamkan materi tadi? Tidak kecanduan media sosial? Atur jadwal? Kurangin berinteraksi dengan masyarakat, jangan hanya di dunia maya. Jaga waktu ya, dan sebagainya. Terima kasih kepada Pak Dirjen Kepala Sekolah, Bapak, Ibu Guru, anak-anak. Apabila ada kesalahan saya berbicara, mohon maaf ya. Ya. Baiklah kalian, tibalah kita di penghujung acara. Semoga siang hari ini memberikan manfaat yang luar biasa, khususnya bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 pembawa acara. Dan terima kasih atas kehadiran tim radar, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.